Jadi silakan buka semuanya tradingview.com. Belum punya? Oke, sini sudah semua. Oke, di sini. Siapa lagi? Oke, klik aja tradingview.com. Jadi kalau untuk mengetahui mana banyak yang membeli dan mana banyak yang menjual, bisa dilihat di Stockdan. Ya, Stockdan ini kalau di Growin ya, yang di Growin itu terlihat Pak, banyak mana yang banyak beli. Di banyak yang beli. Nah, kalau Bapak dan Ibu bingung di saat ini mau taunya banyak beli jual jam berapa Pak? Akhir sesi kah atau pertengahan? Pertengahan, oke. Kalau di pertengahan berarti harus lihat di Stockdan. Saham yang ingin dilihat itu ketik kode sahamnya, maka akan terlihat banyak yang buy seperti itu. Seperti ini di sini nih. Atau kalau di Stockdan ya, yang di MOS, kalau yang di MOS Stockdan itu warnanya biru, itu berarti banyak yang beli. Tapi kalau warnanya merah, banyak yang jual di saat itu. Kalau di Growin ada tulisannya buy seperti ini. Itu kalau saat pertengahan. Kalau akhir sesi, kalau di akhir sesi Bapak Ibu bisa lihat di running trade. Ini nggak muncul. Jadi di running trade akan terlihat mana banyak yang dibeli saat itu di running trade-nya itu. Misal saham Wika gitu, banyak yang dibeli, itu terlihat nanti di sini. Itu kalau untuk mengetahui banyak yang beli atau banyak yang dijual. Ada lagi? Oke. Berapa menit lagi? Oke, nah sekarang kita akan berfokus bagaimana supaya kita bisa 5 miliar. Modal adalah 20 juta. Tahun pertama yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah menghasilkan 1 juta per hari. 1 juta per hari. Saat kita mau beli saham, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Untuk mendapatkan 1 juta per hari adalah silakan beli sesuai dengan indikatornya. Time frame-nya adalah time frame 1 menit. Fast trade ini. Oke ya. Kalau ada, misal ada yang belum pernah fast trade di sini atau saat fast trade sering gagal, boleh angkat tangan. Pak Makbul. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Gak jadi kesini saya. Banyak soalnya. Bagi yang belum fast trade-nya masih gagal, maka Bapak Ibu harus melakukan langkah yang ini. Ya, modal tetap sama 20 juta. Tapi yang dilakukan adalah swing. Targetnya hanya 1% per hari atau 5% per 5 hari. Ini dulu yang harus dilakukan. Jadi yang fast trade sering gagal, jangan fast trade dulu. Lakukan swing. Modal tetap 20 juta. Sehari itu targetnya 1%.
atau 5 hari 5%. Ya. Jadi saat beli saham, kalau belinya berapa? Tetap 20 juta, sama. Kalau profit 1% berapa? 200.000. Kalau 5 hari 1 juta, oke. Jadi berproseslah dari sini bagi yang sering gagal fast trade-nya. Ya. Swing, saham yang dibeli bagaimana? Saham yang ada di demand zone. Ingat ya. Jadi bagi yang masih sering gagal fast trade-nya, lakukan swing terlebih dahulu. Oke. Target sehari hanya 1% atau maksimal 5%. Jadi saham yang buat swing sehari kadang ada yang naik 5% ada, lebih pun ada. Tapi saat naik 5% hari itu harus jual. Jadi misal hari ini beli saham area misal. Ternyata hari ini naik 5%. Ya hari itu jual, jangan nunggu 5 hari. Gitu. Ya. Swing sehari maksimal transaksinya sekali. Maksimal berarti hanya di satu saham aja. Kalau hari itu naik 5%, dijual. Oke ya, jadi berarti bagaimana? Setidaknya sehari dapat 200.000 atau seminggu dapat 1 juta. Berlatihlah dari sini terlebih dahulu. Oke ya. Jangan langsung ke fast trade tadi. Kalau bagi 10 orang tadi. Nanti sambil, kan setelah bootcamp gak saya tinggal semua kan? Kan gak langsung pernah saya tinggal setelah bootcamp. Tetap ada mentoring, nanti Bapak dan Ibu selalu tanyakan kendalanya. Ya, awalilah dari sini dulu. Kan gak apa-apa, sebulan 4 juta kan gak apa-apa ya. Gak apa-apa dulu lah. Ya itu. Kenapa? Belinya bisa sore, bisa pagi gak apa-apa. Mau penutupan beli bisa, atau pagi beli bisa. Ini untuk swing. Yang untuk swing. Asal yang di demand zone. Ini. DMZN. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Hari itu nggak gerak. Oke? Ya. Bukan, kan ada maksimum. Jadi misal hari ini beli, oke? Hari ini nggak gerak. Ini kan kalau swing ini durasi waktunya kan 5 hari. Hari ini nggak gerak, besok nggak gerak, lusa nggak gerak. Kalau 5 hari nggak gerak, jual. Belinya iya, saat di demand zone, biru pertama beli. Nggak apa-apa, asal demand zone-nya nggak ketembus. Selama demand zone-nya tidak tertembus, nggak usah dijual. Tapi kalau 5 hari nggak gerak, dijual. Kan sudah ngelebihi waktunya. Nggak apa-apa. Oh maksimal 5 hari. Ya, 5 hari. Jadi jualnya itu sudah 5 hari atau demand zone-nya tembus. Ya. Oke, milih sahamnya. Milih sahamnya yaitu milih saham yang candle-nya ada di demand zone. Contoh, misal hari ini mau beli saham yang ada di demand zone,
Bapak bisa buka WX, saham apa aja yang ada di demand zone. Ada HIL, PRDA, Maha, JAR, WIM, CYBR. Nah ini HIL, PRDA, Maha, JAR, WIM, CYBR. Mana yang dipilih? Kita ketik satu-satu. HIL, CYBR. Apa tadi? PR, Maha, JAR, WIM. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Ini JAR. Ini ada di demand zone. Nah, ada di demand zone. Candlenya biru apa enggak? Biru ya. Ini biru ini, terakhirnya biru. Nah ini, maksudnya ini dulu, ini ada satu ya. Jadi ada di demand zone, candlenya nempel di demand zone, ada JAR. Berikutnya, ini Maha. Maha ini juga nempel nggak ini? Atau nempel ini? Oh di sini. Mepet ya. Oke, ada JAR, Maha. Terus apa ini? CYBR. Nah, CYBR ini jauh. Nah, kayak ini jangan dipilih. Muncul di screening demand zone, tapi candlenya jauh atau nggak nempel dari demand zone, jangan dipilih. Ini. Oke, berarti CYBR nggak masuk. Berikutnya HIL. HIL demand zone-nya nggak ada, nggak terlihat ya. Mungkin ini ada demand zone tapi tipis, jadi nggak terlihat. Nah, seperti ini, jangan. Jadi pilihannya tadi berarti ada Maha sama JAR. Jadi pilihannya Maha sama JAR. Oke. Antara Maha dan JAR, mana yang dipilih? Oke. Maka kita lihat mana yang terdekat dengan supply zone. Sama-sama dekat supply zone. Oke, mepet. JAR mepet ya, terlalu mepet ini. Berarti pilih Maha. Ini. Jadi supply zone-nya karena dia terlalu dekat dengan candle-nya, untuk naik juga akan susah. Maka pilih yang dekat demand zone, dari supply zone juga jauh. Gitu. Untuk demand zone. Oke, ada lagi? Oke. Ya, jadi bagi Bapak dan Ibu yang sering fast rate-nya gagal, maka awali terlebih dahulu dari swing. Ya. Dengan bisa. Tapi awal screen-nya kan dari demand zone, Pak. Nah, misal tadi kan ada dua pilihan ya. Ada JAR sama Maha. Nah, itu dilihat di ADB-nya. Mana yang ada pentolnya? Mana yang ada pentolnya misal? Yang mana ada pentolnya? Ada nggak? Maha sama JAR. Time frame daily ya. Time frame-nya daily.
Gimana? Oke. Maha sama jar. Untuk Maha, time frame daily-nya, candle-nya hijau. Ya, MATS-nya dekat. Kalau jar, MATS-nya masih jauh. Kalau parabolik kan sama. Yang bawah sekarang. ADP-nya, ini selendangnya biru. Ini biru sama. Garis ADP-nya, ADP primerinya, kalau yang jar itu ada di atas, ya. Kalau yang Maha ada di bawah. Berarti kemungkinannya gimana? Kalau primernya ada di bawah, kemungkinannya apa? Mau golden cross. Tapi kalau primerinya ada di atas, berarti dia punya kemungkinan untuk dead cross. Jadi pilihnya apa tadi? Maha. Dari ADP Maha, dari supply zone tadi Maha. Ini cuman MFI. Maha itu cuman yang meragukan di MFI-nya. Dari hijau jadi merah. Iya, kalau yang lain-lainnya kan mendukung. Hanya MFI-nya yang kurang bagus. Tapi kalau nanti memang tembus MATS-nya, ini bisa jadi hijau. Jadi artinya apa? Dari beberapa indikator, hanya MFI di Maha yang tidak support ya. Itu jadi kalau mau milih ya bisa dari indikator-indikator yang lain. Itu. Oke, ada lagi? Oke, saya lanjutkan ke yang 1 juta. Oke ya, jadi Bapak dan Ibu nanti yang masih fast trade-nya sering gagal, awali dulu dari swing. Ya. Jangan khawatir, kalau ada yang belum tahu, masih ragu, Bapak dan Ibu tanyakan. Setelah bootcamp tanyakan aja. Karena masih ada mentoring setelah bootcamp. Nggak langsung ditinggal. Oke. Jadi awali dengan swing, targetnya cukup kecil ya, 1%, gak apa-apa. Jadi dari 1% terlebih dahulu per hari. Atau 5% 5 hari. Tapi nanti kalau misalnya setelah beli, ternyata di hari itu, di hari yang sama, sahamnya naik 5%, silakan jual. Baru cari saham yang lagi yang lain. Gitu. Oke. Nah berikutnya kita di tahun pertama ini dengan modal 20 targetnya adalah 1 juta per hari. Ini fast trade. Ya, trading cepat. Time frame-nya 1 menit. Saat kita mau beli saham, jangan pernah ikut-ikutan. Ya, jangan pernah ikut-ikutan. Tapi belilah sesuai indikator yang tadi. Kapan harus belinya, kapan harus jualnya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, indikator apa yang sudah dipahami? Oke. Misal ADP deh. ADP kan ada 3, pentol sama balok. Lalu yang kedua ada selendang. Yang ketiga ada garis ADP-nya. Bapak dan Ibu mengkombinasikan hanya 3 ini, tradingnya akan selamat deh. Yang paling penting ya, saya garis bawahi, yang paling penting jangan pernah beli saham. Jangan pernah beli saham jika garis ADP-nya, ya ingat ya, garis ADP-nya
ADP primer ada di atas ADP sekunder. Jangan pernah beli saham jika ADP primernya ada di atas ADP sekunder. Oke, kenapa? Ini. ADP primernya ada di atas ADP sekunder. Ini yang garis biru ini adalah ADP primer. Kalau ADP primernya ada di atas, kemungkinan terbesar apa? Menembus ADP sekundernya. Kalau garis primer nembus ke bawah ADP sekundernya, sahamnya akan turun. Jadi kalau garis ADP-nya ada di ADP primernya ada di atas ADP sekunder, jangan pernah beli. Tapi kapan belinya berarti? Saat ADP primernya ada di bawah sekunder. Ini, yang warna hitam ini sekunder. Atau di sini ini hijau. Ini hijau. Ini juga sekunder. Hijau ini. Ya. Oh, settingannya. Ya, nanti kalau settingannya nanti saya settingkan. Ya, oke. Jadi jangan pernah beli saham yang garis ADP primernya ada di atas ADP sekunder. ADP primer, ini yang ini. Primer itu yang ini, warna biru ini. Biru merah ya. Hijau sama hitam, ya. Jadi di saat garis ADP primernya ada di atas sekunder, jangan beli dulu, tahan dulu. Jangan beli. Tapi kalau ADP primernya ada di bawah ADP sekunder, tungguin untuk siap-siap membeli. Contoh ini sama apa ini? Antam. Ini kan ada di bawah. Ya kan? Coba lihat Antam time frame 1 menit. ADP primernya ada di bawah apa di atas? ADP primernya. Di bawah ya? Ini yang warna merah ini kan di bawah ini. Besok kita lihat naik nggak? Jadi kalau mau beli saham, mau siap-siap mau beli saham, carilah saham yang ADP primernya ada di bawah ADP sekunder. Karena kemungkinan besarnya, probabilitasnya adalah ADP primernya akan golden cross. Full, beli satu saham. Kenapa beli satu saham? Supaya kita tetap fokus terhadap saham yang kita beli. Ya. Saham apapun, kalau 20 juta ya saham apapun. Apa? Ya, silakan. Misalkan kita swing tuh Pak, dalam 5 hari itu, setelah hari itu nggak ketemu tuh Pak saham yang mau dibeli, boleh pindah ke pasar nggak Pak? Boleh pindah kemana? Oke. Boleh pindah ke fasted? Boleh. Yang paling penting bisa mantau. Yang paling penting bisa mantau nggak itu? Jadi hari ini swing. Jadi swing itu berapa lama?
Jadi swing itu, kenapa tadi saya minta swing terlebih dahulu? Supaya psikologisnya terjaga terlebih dahulu. Kalau sudah misalnya seminggu atau 2 minggu atau sebulan deh, sudah nyaman, mau ke fast trade nggak apa-apa. Gitu. Yang paling penting sudah konsisten profitnya, swing ini udah konsisten profitnya, pindah ke fast trade nggak apa-apa. Gitu. Oke, ada lagi? Ya, silakan Bang. Sekarang angka garis ADP primernya sudah berada di bawah garis ADP sekunder. Ya. Kemudian sebenarnya sangat merah. Pertanyaan saya, kapan waktunya beli? Oke. Karena kondisi indikator sudah memungkinkan. Oke. Kapan waktu beli? Waktu belinya adalah saat ADP-nya Golden Cross. Itu waktu terbaiknya. Atau nanti akan bilang kalau sudah Golden Cross, ada yang bilang agak ketinggalan. Maka di saat ADP seperti ini, indikator di atasnya ada nggak yang menginformasikan akan naik? Contoh, misal nih RSI-nya hijau, ADP-nya belum Golden Cross, masuklah. Ya kan? Kalau sekarang ini kan belum ada nih tanda-tanda. Tinggal nunggu RSI-nya hijau nggak besok. Di saat RSI-nya ini hijau, di saat itu kita waktunya beli. Atau saat ADP-nya Golden Cross. Kalau seandainya hijau, muncul merah kembali. Hijau lalu merah lagi. Oke. Ini bagaimana? Ini tetap Masih tetap kondisinya sama. oke. RSI-nya ada di oversold ya. Nggak apa-apa. Hijau, misal hijau lalu merah gitu. Biarkan aja, itu masih sideways. Gitu. Oke, ada lagi? Udah lebih. Oke, saya teruskan. Nah, jadi dengan 1 juta per hari ini, Bapak dan Ibu belinya harus benar-benar sesuai dengan indikatornya. Dan kalau sudah profit, hari ini profit 1 juta, silakan 1 juta itu tarik ke rekening. Jangan biarkan di RDN. Hari ini 1 juta, besok ternyata cuma 800.000 misal. 800.000 tarik ke rekening. Jangan ditaruh di RDN. Artinya apa? Setiap hari profit yang kita dapatkan pindahkan ke rekening. Ya. Jadi di RDN tetap 20. Iya Pak, kalau profit terus, kadang saya juga minus kok Pak. Kalau minus bagaimana? Kalau minus berarti hari itu tidak narik ke rekening. Modal 20 juta berarti berkurang dong. Misal minus 1 juta berarti kan tinggal 19 juta. Apa yang harus kita lakukan? Ya tetap biarkan 19 juta. Nggak usah ditambah. Ya, 19 juta nggak perlu ditambah lagi. Kalau bisa lupakan deposit. Oke. Nah besoknya, misal minus 19 juta, besoknya profit nih, 500.000. Berarti kan 19.500. Ditarik atau dibiarkan? 50% tarik, 50% biarkan. Berarti nanti saldonya berapa? 12.250. Ya, kan profitnya 500 tadi. Berarti 19.250. 250 tarik, yang 50 biarkan. Besok profit 1 juta. 500-nya tarik, 500-nya biarkan di sini. Berarti ini 750. Jadi kalau kita masih minus setiap saat di porto kita,
dan hari itu kita profit, 50% tarik, 50% biarkan. Kembali 20 lagi. Sampai kembali 20. Profit berikutnya ya. Oke. Ya. Ini lakukan selama setahun. Ya, selama setahun. Kalau 1 juta selama setahun, totalnya berapa? Berapa hari trading? 20 hari per bulan. Kalau sebulan? Berapa? Kalau setahun? 240. Berarti totalnya berapa? 240 juta. Oke. Jadi tahun pertama 20 juta plus 240. 260. Saat modal kita 260 juta. Artinya apa? Setahun sebelumnya itu kan sudah dikonsistenkan profitnya, psikologisnya, melihat indikatornya. Artinya selama setahun kita sudah menikmati naik turunnya saham. Ada yang profit, ada yang minus ya. Saham ini ternyata pergerakannya terlalu cepat, saham ini pergerakannya lambat yang gitu. Selama setahun kalau dilakukan terus-menerus akan ada saham yang kita hafal. Maka di tahun berikutnya targetnya bukan 1 juta lagi, tapi 10 juta per hari. Ini tahun kedua. Oke. Kalau setahun berarti 2,4 M. Tapi ingat, tahun pertama pondasinya di tahun pertama. Kalau sudah ke tahun kedua, ini mudah. Yang paling susah itu tahun pertama. Sanggup nggak beli 1 saham gitu dulu? Kau ketawa. Sanggup nggak beli 1 saham itu loh? Nah, masih belum kan? Ya itu harus dilatih tuh. Gitu. Jadi tahun pertama itu memang agak berat. Menurunkan ego, menurunkan apa lagi? Greedy, ya. Merubah kebiasaan. Gitu. Nah, di tahun kedua setelah greedy-nya terkikis ya, kebiasaannya sudah dirubah, konsistensinya melihat indikatornya, baru targetnya 10 juta. Kira-kira target ini 10 juta dengan tahun kedua lebih besar mana sebenarnya? Lebih besar itu targetnya tahun kedua pertama. Modal 20 juta, target 1 juta berapa persen? 5%. 260, 10 juta berapa persen? Berapa? Nggak sampai 5% kan? 4 sekian persen lah ya. 4%. Artinya apa? Targetnya kan makin turun. Tapi pengetahuannya, kebiasaannya makin bertambah. Angkanya ini akan ngikutin kalau angka ini. Oke, jadi kalau tahun kedua sudah terkumpul 2,4, maka tahun ketiga berarti modalnya 2,4 sama 260. 2,66. Nih. Target sehari berapa? 25. Setahun
Setahun berapa M? Lebih besar dari 6 M kayaknya. Kalau 20 itu, kalau 20 juta 5 M. Kalau 25 lebih 5 M. Tahun ketiga dengan modal sehari cuma nyari 25 juta. Saya tanya lagi, saat sudah profit 25 juta mau naik ke rekening nggak? Mau Bu? Saya mau nanya yang di depan, mau narik Bu? Tetap saat sudah profit, ya, tariklah ke rekening. Bahwa setiap hari profit, pindahkan ke rekening. Kalau kita memang sudah merasa settle, mau nambah lagi, nggak apa-apa. Jadi nambah modalnya itu bukan dari profit setiap harinya mau digulung, itu jangan. Kita hampir selalu di brainwash tentang compounding. Ini kalau digulung akan makin besar, makin digulung makin besar. Tapi psikologis kita belum siap kok sebenarnya. Habit kita belum siap untuk melakukan itu. Itu kan hanya sekilas. Ya, kalau nanti sudah terbiasa, ya oke. Ini. Ya, jadi target tahun ketiga dengan modal 2,6 M sehari itu 25 juta. Ini kalau di persentase berapa persen? 1% targetnya. Nah, pertanyaan yang bagus. Pilihan sahamnya apa? Untuk bootcamp ini, pilihan sahamnya adalah carilah saham-saham yang aman. Sahamnya apa aja? Sahamnya hanya ada 181 saham. Ini. AALI, ABMM, ACES, ADI. Ini yang baru ya, yang baru ada area. Area baru masuk hari ini. Tanggal 1. Cleo, Hexa, itu. Jadi ada 181 saham. Kira-kira saham apa ini? LQ45? Enggak, ada 181. Kompas 100 cuma 100 saham, ini 181. Gabungan apa? Kompas 100 sama LQ45 145 saham. Oke, ini adalah saham-saham yang dinilai aman oleh Bursa Efek Indonesia dan Sekuritas. Itu. Setiap bulan selalu berubah. Jadi setiap bulan ini selalu berubah. Enggak, jumlahnya bisa bertambah, Pak. Jadi ada 936 saham yang masuk kategori ini hanya bulan ini 181. Ini namanya tiap bulan ya diupdate. Ini namanya adalah saham yang masuk di kategori margin. Apa? Apa? Oh, di syariah. Ngelihatnya di idx.co tadi ada, cari aja saham margin gitu. Itu. Jadi saham-saham ini yang dinilai bagus. Karena apa? Karena ada saham yang nggak dijamin. Gitu. Seperti BP nih. BP besok dia nggak ada di transaksi reguler, nggak ada. Bisa ditransaksikan hanya di saham di pasar nego. Itu nggak dijamin oleh OJK. Artinya apa? Rentan kan gitu. Jadi yang punya BP, ada yang punya BP nggak? Besok jual lah. Karena ada 3 saham kemarin. Euro, BP, sama apa lagi saya lupa. Per besok itu dia hanya bisa transaksi di pasar nego. Gitu. Nah, untuk
yang 4 sehat 5 miliar, transaksilah hanya 181 saham ini. Salah satunya dari sini. Ya, salah satu. Supaya apa? Lebih aman. Nanti tiap bulan ini ada update-nya. Jadi kalau yang keluar, ya jangan dibeli. Jadi kalau sudah yang nggak dijamin, itu jangan dibeli lagi. Itu supaya apa? Transaksi kita itu lebih aman. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Enggak. Oke. Nah. Oh iya, tadi transaksinya ya. Nah, saat modal kita 260, berapa kita transaksinya? 50% dari modal. Jadi jangan all in. Kalau sudah modalnya kita udah gede, itu belinya jangan all in. Ya, 50%. Dan tentunya 50% kan 130 juta ya. Sahamnya jangan saham yang gorengan. Di sini juga ada saham yang lotnya kecil-kecil itu ya jangan dibeli. Jadi nanti dipilah yang sesuai dengan berapa banyak kita mau belinya. Tuh. Kenapa? Milahnya pertama, nanti kan dari indikatornya Pak. Ya, dari screening, nanti kan ada di Indigo, ada di Pentol. Ya kan? Itu. Ya, tahun pertama aja all in. Tahun kedua enggak. Kenapa all in? Supaya kita itu fokus di situ. Kalau ditinggal, kita kan tahu resikonya. Kalau kita nggak fokus di situ, ya jangan dibeli, jangan beli dulu gitu maksudnya. Artinya apa? Supaya kita perhatian terhadap saham yang kita beli. Oke. Tahun ketiga gimana? Saat modal 2,6 M, ya belinya bukan all in semua enggak. Tetap separuh. Dari tahun kedua sama tahun ketiga, belinya 50%. Sisanya buat apa? Buat jaga-jaga. Jadi kalau tahun pertama itu kita strength, ya, all in. Tapi tahun kedua, nah kita harus punya buat jaga-jaganya. Misal beli lalu turun, nah ini kan masih ada untuk mengcover. Oke. Ada lagi? Ya. Satu saham. Jadi belinya tetap satu saham. Tapi nanti sahamnya pasti beda, terutama yang tahun ketiga. Ini nanti fokusnya hanya di LQ45 yang tahun ketiga. Karena modalnya udah besar ya. Ada lagi? Oke. Nah, kalau tentang hal teknis ya, tentang settingnya, tentang saham-sahamnya ini, ngelihatnya dari mana, hal teknis seperti ini, nanti bisa langsung ke saya ya, hal teknisnya. Misal ada yang belum disetting gitu kan, nanti saya ajarin nyetingnya supaya Bapak Ibu besok ganti laptop ya atau ganti akun itu nyetingnya bisa ya. Kalau hal teknis saat ini dilakukan habis nanti waktunya. Karena ini saya juga udah ditegur 5 menit lagi katanya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak. Iya. Oke, harapan saya nggak sampai sebulan udah harus pindah, Pak. Jadi sebulan, ya. Kalau coba ini sebulan, udah konsisten nggak? Merasa nyaman apa enggak? Ya? Kalau sudah merasa nyaman, ya ganti ke fast trade. Profitnya sudah konsisten, gantilah ke fast trade. Gitu. Jadi swing ini untuk melatih dulu, Pak. Melatih supaya konsisten dan melatih untuk tetap
aware terhadap saham yang kita beli. Belinya cuma satu saham. Kalau durasi waktunya mau swingnya berapa lama, sampai Bapak merasa nyaman di situ. Kalau sudah nyaman, sudah konsisten, baru pindah ke fast trade lagi. Oke, ada lagi? Oke, jadi harapan kita semua, harapan saya juga, Bapak dan Ibu mau melakukan secara konsisten. Karena apa? Yang kalau kita melakukan nggak secara konsisten, ini juga akan percuma. Jadi kita harus membuat yang namanya konsistensi. Itu yang paling penting. Dari konsistensi ini akan membuat kita jadi terbiasa. Habit kita akan terbentuk. Baru psikologis kita juga akan terjaga. Kalau hal teknis melihat indikator, membaca indikator, itu hanya masalah kebiasaan. Hanya masalah kebiasaan. Setiap hari Bapak dan Ibu liatin, lama-lama hafal sendiri. Maka kalau Bapak dan Ibu membeli satu saham dan itu dipantau terus-menerus, pergerakan grafiknya, perlihatan indikatornya akan mudah dipahami. Kenapa? Karena sekaligus langsung praktekkan. Sekaligus langsung melihat, mempraktekkan di saat itu. Oke, terima kasih hari ini ya. Saya diberi waktu pertama. Besok saya juga masih ngisi. Besok pagi kita juga trading bareng. Besok juga ada dari Mandiri Sekuritas dan masih banyak hari ini ya, pengetahuan tentang bagaimana supaya kita bisa menghasilkan 5 miliar dengan berbagai cara, dengan berbagai metode. Nanti Bapak dan Ibu tinggal pilih mana yang mudah dilakukan, mana yang cocok bisa kita gunakan, gunakanlah. Jadi tidak harus sesuai yang saya infokan ini. Apapun caranya yang sesuai, gunakan. Yang paling penting tujuannya adalah bisa menghasilkan income setiap harinya. Dan tujuan kita yaitu 4 sehat 5 miliar itu bisa tercapai. Oke, terima kasih semuanya. Semoga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan yang Bapak dan Ibu harapkan. Dan kalau dari materi-materi yang saya sampaikan, ada Bapak dan Ibu yang belum paham, belum dimengerti, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kapan saja. Ya. Baik saat nanti kita ngopi, besok setelah bootcamp, saat edukasi, atau kapan saja, silakan tanyakan hal apapun yang belum dipahami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita berikan aplaus dulu buat master kita, Pak Holi.